Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mengalami sukacita, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, sudah bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Hinggolan dan puji Tuhan. Mari saya mengundang kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai dengan doa, nanti dengan hormat Ibu Anak Kaja mau kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Amin. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Amin. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Amin. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Sebab Dialah Allah kita. Amin. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan Amin. tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya dan kini kami percaya berlaku atas kami hadiratmu serta urapan Roh Kudus untuk ibadah ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bersama kita katakan Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, gereja kita masih dalam masa demo sound system. Jadi mohon maaf jika ruang gerak Bapak Ibu Saudara masih terbatas. Yang lewat dari sisi kiri dan kanan bisa melewati jalur tengah terlebih dahulu. Agar sound systemnya tidak jatuh karena masih dipinjamkan. Jadi kita masih harus kembalikan. Tapi yang pasti tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yes, God. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadimu. Oh, bila hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadimu. Inilah hidupku, hidupku hanya
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya biar sukacita surga boleh ada bersama-sama dengan kita. Dan kita memuliakan Tuhan kita yang ajaib. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Yes, Lord. Kau yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis berbentak, kalahkan tipu dayanya. Kuasa namanya. Oh, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari serukan buat Tuhan kita. Ya. Oh. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis berbentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Tuhan kita. Katakan nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, amin, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, come on. Nama Yesus, 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 oh yeah.
biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada panggilan. Mari angkat tanganmu saja. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu, biarlah roh menyala-nyala. Biarlah rohmu, amin, dan layani. Sekali lagi kata biarlah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan hilang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Sebelum duduk boleh kasih tos dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Amin. Hanya Engkaulah yang kami punya Tuhan. Itu kerinduanku, kan ku bawa hatiku Hanya padamu, dengan segenap hatiku. ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan, itu saat terindah. Kan ku buka hatiku, dengar suaranya. Dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya.
Allah Tuhan yang ku punya. Dekat Tuhan itu sanduanku, dan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan itu sangat terindah, dan ku buka hatiku dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Ya Tuhan yang menuntun jalanku, hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, oh, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Demikianlah Tuhan, tidak ada penghukuman bagi kami, karena Engkau telah menebus setiap dosa kami. Kami mau perkatakan Tuhan, hanya Engkaulah yang mengatur hidup kami, hanya Engkaulah yang memiliki hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangan-Nya tak membiarkanku. Saat ku ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangan-Nya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya.
satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, amin. Ada kelepasan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau milik kami. Hanya Engkau yang kami punya Tuhan. Haleluya. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu. Ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan kelepasan. Ku perkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Mari dengan iman katakan. Ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan kelepasan. Ku perkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Mari dengan sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan kelepasan. Ku perkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Hanya Yesus yang miliki hidupku. Hanya Yesuslah kemenanganku. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya. Hanya Yesus segalanya. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus. Ramaya shana ramaya takana ramaya si. Lama-lama ya shana lama-lama ya takura ramahina ramaya shana. Ikana ramaya shana. Oh, percaya, percaya, percaya. Firman-Nya menyembuhkan, Firman-Nya membawa kemenangan, Firman-Nya membawa kelepasan buat setiap kita. Sebab hanya Yesus. Oh, ku berkatakan kesembuhan.
ku perkatakan kelepasan, ku perkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Mari dengan iman katakan, ku perkatakan, ku perkatakan kesembuhan, ku perkatakan kelepasan. Katakan, ku perkatakan, oh Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Ku perkatakan, amin, come on. Ku perkatakan, yes, kelepas. Ku perkatakan Dia berkuasa. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus yang mengatur hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus yang miliki. Hanya Yesus, hanya Yesuslah kemenanganku. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Sahala Nainggolan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu kami persembahkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Raja, pemilik atas hidup kami, gembala kami yang baik, yang menuntun, memelihara hidup kami, bahkan menjagai kami selama kami ada di muka bumi ini. Amin. Bahkan gembala yang berjanji membawa kami kembali ke dalam pangkuan-Mu untuk menerima mahkota kemuliaan dan hidup kekal selama-lamanya. Betapa kami bersyukur buat pagi hari ini, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Engkaulah pemilik ibadah ini. Amin. Dan Engkau sedang menikmati pujian dan penyembahan kami. Terimalah semuanya itu menjadi korban wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau disukakan dalam ibadah kami. Karena untuk itulah kami hadir, hanya untuk menyembah, memuliakan, menyenangkan hati Sang Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, dan sekarang lengkapilah sukacita kami dengan firman-Mu. Karena kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa firman. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu yang kudus itu. Itu sebabnya kami haus, kami dahaga dengan firman. Berikan kami firman-Mu agar kami berjuang sampai ke titik akhirnya. Urapi setiap kami, sembuhkan yang sakit, balut hati yang luka, beri pengharapan kepada yang berputus asa, berkati setiap pernikahan mereka, bahkan setiap keturunan mereka diberkati oleh Bapa lewat kuasa firman Tuhan yang memberikan kami harapan yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam keagungan-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan bersyukur dengan sukacita kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Silakan duduk semua. Selamat pagi dan shalom. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikannya, anugerahnya yang tanpa batas dalam hidup kita. Kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Yang kedua, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak rohani kita, Om Yori Tasik, orang tua rohani kami yang sangat saya kasihi dan saya hormati. Beliau adalah senior sesepuh di gereja kita. Ya, terima kasih Om, sehat-sehat Om ya, panjang umur. Tuhan berkati Om bersama dengan keluarga dan anak-anak. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya diberikan tema untuk kita bahas bersama-sama, yaitu Jesus Christ My Living Hope. Kepada suatu atau Yesus Kristus yang menjadi pengharapan kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Yang tentu Bapak Ibu sudah dikupas ini berbulan-bulan buat kita semua ya. Izinkan saya membacakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Atau kita baca bersama-sama aja dah ya. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Amin, amin. Baik, Bapak dan Ibu, dinamika kehidupan sekarang ini persoalan yang semakin kompleks sekali dan masalah kehidupan yang silih berganti membuat banyak orang kehilangan pengharapan, membuat banyak orang jadi apatis, membuat orang menjadi masa bodoh dalam hidup mereka, bahkan yang menyebut dirinya pun orang Kristen, yang menyebut dirinya anak Tuhan pun banyak kehilangan pengharapannya. Akhirnya imannya mulai mengalami stagnasi dan kejenuhan. Hidup mulai jenuh dan hidup mulai menjadi beban. Dan akhirnya hati yang terluka, kecewa dan lain sebagainya. Apakah benar demikian? Apakah benar saudara juga sedang mengalami hal seperti itu? Jika tidak, Bapak dan Ibu dengarlah firman Tuhan ini bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan buat kita. Sesulit apapun hidup kita, apapun pergumulan dan persoalan kita, saya percaya bahwa Kristus satu-satunya, seperti pujian kita yang tadi, bahwa Yesus satu-satunya dan dialah pengharapan kita. Pengharapan kepada Yesus tentu tidak akan mengecewakan. Amin Bapak dan Ibu. Nah sekarang dari mana kita mulai agar kita memiliki hidup yang penuh pengharapan? Saya ulangi ya. Dari mana kita memulai supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan? Saya percaya setiap kita rindu hidup kita ada harapan. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, selalu ada harapan. Jangan kalah sama Gojek. Ya, Gojek dia punya tema apa? Selalu ada jalan katanya ya. Selalu ada jalan, pasti ada jalan. Nah kita harus selalu ada harapan. Mari kita teliti beberapa ayat dalam bagian ini. Yang siap katakan amin. Ayat 1, baca pelan-pelan. Ayat 1, baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dari mana kita memulai supaya hidup kita memiliki pengharapan? Anak-anak kita, keturunan kita memiliki pengharapan. Nah ayat ini mengatakan terpujilah Allah. Saudara, kata Allah yang berarti maha besar, maha mulia, pencipta segala sesuatu. Dia pemelihara, Allah yang sudah ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang omnipresent, Allah yang alfa dan omega. Nah Allah yang seperti inilah yang harus kita puji. Bukan Allah yang tunduk dan taat pada hukum alam. Tidak. Tetapi Allah yang berdaulat. Allah yang berotoritas di atas segala-galanya. Agungkan Allah seperti itu. Puji Allah seperti itu. Saya percaya kesulitan pasti ada. Tapi ketika mulut kita mengakui Allah yang maha besar.
secara otomatis Roh Kudus akan mengurapi kita, memberikan kita kekuatan. Haleluya. Amin. Yang kedua dikatakan Bapa. Bapa. Saudara, Allah juga sebagai Bapa kita. Allah juga sebagai Bapa kita. Karena dia sebagai Bapa, maka saudara dan saya harus menjadi anak yang baik. Amin. Anak yang baik itu suka dekat dengan bapaknya. Anak yang baik selalu dekat dengan bapaknya. Anak saya pernah tinggal di Timor Leste. Ketika COVID yang lalu, Bapak dan Ibu, dia harus pulang ke Jakarta atau ke Indonesia lah begitu, karena beda negara toh. Nah, saudara tahu yang dicari siapa? Yang dicari bapaknya. Yang dicari siapa? Rumah bapaknya. Padahal ada rumah dari pihak istrinya ada di daerah base di sana. Gak dicari itu. Tetapi yang dicari siapa? Rumah bapaknya. Walau kecil, saudara. Ya desak-desakan, tapi dia nyaman dengan bapaknya. Saudara, jadilah anak yang baik. Amin. Kepada Allah Bapa. Dia tidak hanya sebagai Allah yang agung, tidak. Tetapi dia juga sebagai Bapa. Bapa yang mau dekat dengan kita. Amin. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Hubungan yang paling terdekat di dunia adalah hubungan Bapa dengan anak, Bapak dan Ibu. Amin. Ya, Bapa. Bayangkan Allah yang maha besar itu, dia juga menjadi Bapa. Yang ketiga menurut ayat ini, Tuhan. Ya, terpujilah Allah dan Bapa sama-sama. Tuhan. Saudara, Tuhan yang maha kuasa, penguasa, Raja yang besar, Raja yang perkasa, Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Akui bahwa dia adalah Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Memang betul Bapak dan Ibu. Memang betul hari-hari ini kita lihat hari-hari yang sukar ya. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak dan Ibu. Tapi alam sudah berbicara bagaimana masa-masa sulit ini. Alkitab atau firman Tuhan sudah digenapi. Iya toh. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul hari-hari yang sukar. Dan itu sudah terjadi. Nah kalau itu sudah terjadi, tinggal saudara harus mau melekat dengan Tuhan. Saya dan kita harus melekat dengan Tuhan. Nah jadikan dia sebagai Allah, sebagai Bapa Tuhan kita yang berkuasa. Yang kedua, saudara, Allah yang berkuasa itu sebagai Tuhan dan pemilik atas hidup kita, apa yang dilakukannya untuk kita? Apa yang dilakukan Allah yang maha besar itu kepada kita? Next PowerPoint ini ya. Apa yang dilakukannya? Mari kembali ke ayat yang ketiga. Bapak Ibu lihat Alkitabnya. Karena saya gembala sidang jadi harus kembali ke Alkitab. Amin ya. Saya bukan Bang Khotbah entertain, bukan. Tetapi saya gembala sidang. Ayat 3. Apa yang dilakukan Allah yang maha besar itu supaya kita memiliki pengharapan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sama-sama. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Berarti kita ini pernah tersesat, pernah terhilang oleh karena dosa. Tetapi syukur kepada Allah di dalam kematian, bahkan kebangkitan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus. Yang nanti minggu ini kita akan rayakan kenaikannya ke surga. Saudara, oleh karena kebangkitannya, kita pun dilahirkan kembali. Dimanusiakan kembali. Dilahirkan kembali itu apa tuh saudara? Dijadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia baru. Ingat percakapan Nikodemus dengan Yesus. Jika dia ingin masuk dalam kerajaan surga, maka dia harus lahir kembali. Tapi Nikodemus katakan apa? Bagaimana mungkin aku sudah setua ini masuk ke dalam rahim ibuku? Oh bukan begitu kawan, bukan begitu ya. Tapi engkau harus lahir dari air, lahir dari roh, lahir dari firman. Artinya engkau harus bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Betul toh?
Nah, saudara, lewat kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali. Menjadi apa? Menjadi milik Tuhan. Maka 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan percaya kamu. Jadi kita bersyukur, Yesus sudah bangkit. Lewat kebangkitannya, kita lahir kembali menjadi manusia baru. Katakan manusia baru. Lebih keras, 2, 3. Manusia baru. Kita menjadi manusia baru. Makanya saudara jangan kembali kepada dosa. Ya, saya dorong Bapak Ibu untuk hidup kudus, hidup suci. Hidup seperti Yesus. Cari uang dalam kekudusan, dalam kesucian. Jangan karena target. Belajar hidup kudus, hidup suci. Memang tidak mudah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan hidup kita. Gereja harus dibangun dalam kekudusan. Setuju? Pernikahan harus dibangun dalam kekudusan. Keturunan kita harus dibangun dalam kekudusan. Kita akan lihat, kita akan unggul daripada yang lain. Lewat kebangkitannya, kita dilahirkan kembali. Nah, inilah yang membuat kita punya harapan. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Karena kita sudah dilahirkan kembali, inilah yang membuat kita punya pengharapan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita punya pengharapan. Saya angkat 3 contoh untuk menolong, membantu kita. Saya dikasih waktu hanya 30 menit, jadi dengan cepat akan saya berikan kepada saudara. Saya kasih 3 contoh bagaimana pentingnya kita memiliki pengharapan setelah kita dilahirkan kembali. Saudara, yang pertama adalah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dalam Matius 9 ayat 22, Bapak Ibu sudah familiar dengan cerita ini. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Saya percaya perempuan ini sudah mengalami titik jenuh. Mungkin tubuhnya sudah hancur habis-habisan. 12 tahun sakit. Itu bukan perjuangan yang mudah. Betul ibu-ibu ya? Betul. Ini bukan perjuangan mudah. Tetapi apa yang dikatakan? Alkitab dengan jelas mengatakan dia datang kepada Yesus. Yesus dikelilingi oleh begitu banyak orang. Tidak ada orang yang peduli dengan perempuan ini. Sekedar bantukah? Menolongkah? Menuntun dia kah? Tidak ada. Tetapi dia berjuang untuk mendekati Yesus. Dia bilang apa? Ini pengharapannya. Dia bilang apa? Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, ini enggak masuk logika loh. Iya toh. Biasanya kan Yesus tumpangkan tangan, dia taruh tangannya, atau diambil tanah, dia taruh di mata seseorang, lalu matanya melihat, atau bangkitlah, berjalanlah. Tetapi kali ini perempuan ini, dia melakukan sesuatu di luar daripada kewajaran. Itulah pengharapan. Katakan amin. Kemarin, waktu kami komsel, seorang ibu dia bilang begini, ya mohon maaf ibu yang terhormat. Di payudara saya ada beberapa titik-titik benjolan. Saya sebenarnya menangis sama Tuhan dengan titik-titik benjolan itu. Saya lupa berapa titik itu. Dokter katakan memang tidak ada cara yang lain. Tetapi karena pengharapannya kepada Tuhan, itu tidak mengecewakan. Bapak Ibu masih percaya ada mujizat? Haleluya. Katakan amin. Saya percaya masih ada mujizat buat kita. Makanya perempuan ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ini namanya pengharapan. Yang penting saudara beriman, percaya saja. Yang penting saudara lakukan firman Tuhan. Ingat, saya pernah katakan di gereja ini, kehebatan firman Tuhan bukan ketika saudara dengar. Banyak orang tahu, bagus loh khotbahnya, bagus, terstruktur. Apalagi bagus khotbahnya, bisa bikin ketawa, macam-macam. Kehebatan firman Tuhan bukan ketika saudara dengar. Tapi kehebatan firman Tuhan ketika saudara berani melakukan, berani menghidupi, berani mengimani, maka firman ini akan membela hidup kita. Amin. Makanya taruh harapmu kepada Tuhan. Contoh yang kedua, pernah mendengar namanya Bartimeus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Bartimeus dia buta sejak kecil. Hidupnya tidak seberuntung dengan orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia berseru, dia berteriak. Dia bilang begini,
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu memang betul, dia buta tetapi dia tidak tuli. Dia pakai telinganya untuk mendengar Tuhan Yesus. Betul, dia buta tetapi dia tidak bisu. Dia pakai mulutnya untuk berseru dan berteriak kepada Yesus. Betul, dia buta, tapi dia tidak timpang. Dia pakai kakinya melangkah mendekat kepada Yesus. Paham Bapak dan Ibu? Ya saya ulangi ya. Ya karena umur kita ini berbeda-beda toh. Bartimeus itu buta. Dia buta sejak lahir. Dia nggak bisa melihat. Tetapi dia tidak tuli. Dia pakai telinganya untuk mendengar. Oh, ada tahu Yesus. Yesus yang jago bikin mujizat. Aku percaya saja. Yesus yang sanggup menghidupkan orang mati. Dia dengar itu. Memang dia buta, tapi tidak bisu. Dia bisa ngomong. Dia bisa berteriak dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memang dia buta, tapi dia tidak timpang. Tidak lumpuh. Dia berjalan mendekati Yesus dan berkata, Yesus kasihanilah aku. Inilah pengharapan. Saya percaya Bapak Ibu semua punya kekurangan dan kelemahan. Tapi dengarlah, engkau punya kelebihan. Benar toh? Engkau punya kelebihan. Saya di gereja ini pernah bersaksi. Waktu SMP saya gagap. Gak bisa ngomong. Orang tua saya setelah saya lulus SMP, saya dikirim ke seminari Bethel Petamburan. Berarti kalau keluar dari seminari Bethel Petamburan jadi apa? Jadi apa? Jadi pendeta. Pendeta kalau AAU ngomong kira-kira gimana? Laku enggak? Enggak laku. Saya sekarang ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia Bekasi. 2 periode. Memimpin ratusan manusia. Apakah gagap? Itulah Tuhan yang kusembah. Itulah Allah yang kuberitakan kepada saudara. Bahwa kita punya pengharapan. Bartimeus memang buta, tapi dia tidak tuli. Bartimeus memang buta, tapi dia tidak bisu. Bartimeus memang buta, tapi dia tidak timpang. Dia pakai hidupnya, dia taruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, engkau punya kekurangan, tapi Tuhan menaruh engkau punya kelebihan. Taruh itu buat Tuhan. Bartimeus dia tahu ini waktu Tuhan buat dia. Karena Yesus tidak sering-sering datang ke kota Yeriko. Bapak Ibu tahu kan, Yeriko dengan Yerusalem jaraknya jauh. Kalau sekarang naik bis itu kurang lebih 1,5 jam. Lalu dari Yerusalem ke Tiberias itu juga jauh, kurang lebih 2 jam kalau naik bis. Nah Yesus itu gak sering-sering datang ke Yeriko. Gak sering-sering. Tetapi Bartimeus tahu, ini waktunya. Kalau dia tidak pergunakan waktu ini, lewat dia. Betul ya? Kalau dia gak berteriak, gak berseru, gak bakal dia akan sembuh. Karena gak ada orang yang peduli. Gak ada orang yang peduli dengan dia. Gak ada orang yang bantu. Bahkan orang bilang, kau diam sudah, berisik. Gak ada yang peduli dengan dia. Tetapi dengan kelebihannya, dengan mulutnya, dengan telinganya, dengan kakinya, dia tahu ini waktu Tuhan buat saya. Dia mendekat kepada Yesus. Apa yang terjadi? Mujizat kesembuhan. Dia bisa melihat. Hari ini Yesus juga lakukan hal yang sama buat saudara. Milikilah pengharapan dalam Tuhan. Amin. Contoh yang ketiga. Bapak Ibu tahu lagu Ku Berbahagia? Ayo kawan siap-siap. Tahu lagu ini? Ku berbahagia. Yakin teguh. Saudara ini lagu yang hebat. Lagu yang memberkati jutaan umat manusia. Tidak hanya orang GBI, tetapi orang-orang yang lain. Saudara, siapakah yang menciptakan lagu ini? Ada seorang wanita yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby lahir tahun 1820. Dan tidak hanya lagu itu yang ditulis.
Banyak lagi lagu yang lain yang ditulis. Sebut saja, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus Tuhanku. Itu Kidung Jemaat 26. Lalu lagu yang lain yang ditulis adalah selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Kidung Jemaat 388. Lalu lagu yang lain yang diciptakan adalah Aku milik Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 362. Bahkan dia menulis 6.000 lagu lebih. Saudara yang mau saya katakan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, bukan karyanya yang hebat seperti itu. Bukan karena lagunya memberkati jutaan umat Kristen di dunia, tidak. Tetapi Fanny Crosby lahir dalam keadaan buta. Keadaan buta. Sama seperti Bartimeus yang tadi. Apakah dia menyesali dirinya? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia menyalahkan orang tua? Apakah dia menyalahkan dirinya sendiri? Tidak. Ternyata Fanny Crosby, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan keterbatasan, dalam keadaan ketidakmampuannya, malah dia menganggap hidupnya berlimpah-limpah. Rupa-rupanya itulah yang membuat Tuhan melengkapi dia dengan berbagai banyak talenta dan karunia. Itulah pengharapan. Ayo, itulah pengharapan. Katakan 2-3, itulah pengharapan. Diberkati sampai di sini. Coba yang diberkati, lambaikan tangan. Pulanglah ke rumahmu. Taruh tangan di dada, bilang, aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Ada harapan buat kita. Amin buat firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku berbahagia. Ini satu. Kita bangkit berdiri sambil kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, abadi kepunyaanku. Sama-sama. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang kedua. Aku serahkan diri penuh. Ayo sama-sama yuk. Dalam Tuhanku, hatiku teguh. Sambil menyongsong, kembalinya ku diliputi anugerah. Sama-sama aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Sekali lagi, aku bernyanyi, bahagia. Mari angkat tangan saudara. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus
Holy Spirit. Holy Spirit. Sayangilah kami kawanan domba-domba-Mu ini. Sayangilah setiap kami kawanan domba-domba-Mu. Engkau Allah, Bapa, Tuhan, dan Juru Selamat buat kami. Ada harapan di dalam Kristus. Sayangilah kami kawanan domba-domba-Mu ini Tuhan. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I worship you Lord Jesus. Haleluya. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ada pengharapan di dalam Yesus. Bangkitkan roh domba-domba-Mu ini Tuhan. Bangkitkan iman kami pagi ini. Oh Yesus. Berserulah. 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 Jesus. Jesus. Yesus Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Sayangilah kami. Sayangilah kami. Sayangilah kami domba-domba. Sayangilah kami kawanan domba-domba. Oh Yesus. Sayangilah kami. Bangkitkan harapan kami. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Api Roh Kudus. Terima. Penuh. Jamah setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Jamah. Bangkitkan roh kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Baptis setiap kami dengan roh-Mu. Oh Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Bahagia. Mari angkat tanganmu. Memuji Yesus. Yesus selamanya. Aku bernyanyi.
Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Kau sudah mengasihi kami, kawanan domba-dombamu ini. Kami tetap setia dalam pengharapan iman kami. Kau sudah menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. 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 Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita aminkan doa syafaat dan persembahan ini. Ya Tuhan, inilah kami GBI Shalom berdoa syafaat. Kiranya kami tetap ada persekutuan yang manis dengan Bapa di surga. Juga tetap GBI Shalom, Jemaat Shalom bersinergi satu dengan lainnya. Ada persaudaraan, saling mendoakan, menolong, bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan sesuai talenta kapasitas kami masing-masing. Berkat Tuhan, kita para pelayan setiap komisi dan share, baik para gembala dan pengurus dan semua anggota, juga bagi jemaat yang berdomisili di tempat yang jauh. Jadikan kami warga negara yang baik, disiplin, tertib, serta melaksanakan segala peraturan dari pemerintah, baik dari pusat sampai di tempat kami berdomisili. Kiranya kami berpegangan tangan dengan baik, juga menjadi garam dan terang untuk dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Diberkatilah semua jemaat yang bekerja dengan rajin, Amin. berusaha yang baik, serta berjuang sebagai murid Kristus Amin. dimanapun kami berada. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. dan yang lemah dikuatkan. Amin. Juga yang bingung, yang bimbang diberi keteguhan. Amin. Dibukakan jalan yang tepat Amin. untuk semua pergumulan hidup, baik sebagai orang tua, anak muda, serta masih sekolah, kuliah. Immanuel menjadi bagian anak-anak-Mu yang bekerja di laut, di kapal, di pesawat, di darat, dalam kendaraan apapun baik jauh maupun dekat. Terimalah persepuluhan yang adalah milik Tuhan, juga pemberian khusus serta ucapan syukur yang kami serahkan dengan senang hati. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Dan kepada semua pelayan tim pemuji, tim multimedia, Asher, dan semua yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan anugerah ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai wujud syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dipersilakan saudara-saudara mempersiapkannya. Dan sekaligus kami mengundang para pelayan pundi untuk ke depan dan mengambil kantong-kantong yang tersedia di depan. Para pelayan pundi di sisi kanan, Ibu Lan Hutahayan di bagian depan, Ibu Acen di bagian belakang. Dan para pelayan pundi di sisi kiri, Ibu Yo Santi di bagian depan dan Ibu Maurits Tumoka di bagian belakang.
Kami ucapkan selamat menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sementara kita memberikan persembahan, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bila ada boleh angkat tangannya, ada Bapak Ibu ada di bagian belakang, boleh bangkit berdiri. Haleluya, dengan sukacita kami mengucapkan selamat datang, selamat diberkati. Mari saudara yang ada di kiri dan kanan untuk memberikan selamat datang kepadanya. Dan kami mengundang kembali untuk beribadah dalam jadwal ibadah berikutnya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pengumuman ibadah raya Minggu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Doakan dan hadirilah ibadah raya Minggu 1 Juni 2025 disertai dengan perjamuan kudus. Kegiatan mingguan kita berjalan seperti biasa. Selasa, Unity Prayer pukul 6 sore di gedung gereja. Selasa ini disertai dengan doa pengurapan, mengundang seluruh gembala, share dan komisi, para pelayan tim memuji, tim multimedia, para pelayan perjamuan dan users untuk hadir dalam doa pengurapan. Seluruh kegiatan ibadah di hari Minggu digabung dengan ibadah raya kenaikan. Jumat, doa BPP pukul 9 pagi melalui Zoom dan doa puasa Jumat pukul 12 di Loteng Shalom. Sabtu, Unity Prayer, Sabtu pagi pukul 5 pagi di gedung gereja. Ibadah sekolah Minggu bersamaan dengan ibadah raya 2 pukul 9 pagi di aula sekolah Betel. Dan ibadah raya 3 jam 4.30 sore di Loteng Shalom. Dan remaja strong setiap minggu di Loteng Shalom pukul 9 pagi. Mari doakan dan hadirilah rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus yang akan diadakan 2 kali pada hari Kamis 29 Mei 2025 pukul 6.30 dan 9 pagi. Dan doa 10 malam Revival Night yang akan mulai pada hari Jumat 29 Mei 2025 sampai dengan Sabtu 7 Juni 2025 pukul 6.30 sore. Kebaktian kebangunan rohani bulan Juni akan diadakan pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 6.30 malam bersama Pendeta Roni Daud Simeon. Dan sebelum kita pulang, jangan lupa untuk mengecek barang bawaan kita dan himbauan untuk jemaat semua untuk tidak meninggalkan sampah di gedung gereja. Tuhan memberkati. Semua kita berseru, haleluya. Haleluya. Saya diberkati. Saya diberkati. Tunjuk kiri kanan and you. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui hambanya Pendeta Sahala kembali datang melayani kita, dan nanti dalam sesi yang kedua pula Pak Sahala akan melayani jemaat yang hadir sesi kedua. Kita tepuk tangan semua. Haleluya. Bilang terima kasih Pak Sahala. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Sahala. Haleluya. Puji Tuhan, dan pada pagi ini kita kedatangan ibu dan kedua anaknya dari Manokwari. Oke, boleh ibu memberi sedikit sepatah kata dua, memperkenalkan, dan kemudian boleh bangkit berdiri di tempat saja. Ibu lihat di depan, pasti ibu kelihatan di televisi. Shalom, puji Tuhan, Tuhan sungguh baik ya. Saya dari Manokwari, kebetulan suami saya dan saya juga pengembalaan di Manokwari. Kami di GBI Home of Truth, Rumah Kebenaran yang ada di Manokwari. Saya datang ke sini karena ada pernikahan dari keponakan saya. Jadi saya tadi pagi saya pikir karena nanti ini jam 1, kebetulan kita dari gereja suku, keponakan saya jadi gereja Gemis. Jadi pernikahannya nanti pemberkatannya jam 1. Jadi saya bilang, Tuhan saya rindu. Saya rindu kayak saya cuman sebentar, cuman dari hari Selasa kemarin saya datang
besok saya sudah kembali ke Manokwari. Saya rindu untuk beribadah. Saya mau datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kemana saya harus pergi? Ya, kebetulan saya juga punya anak di sini, dia kerja di sini, dia melayani di GBI Sudirman Worship. Jadi tadinya mau ikut anak saya, tapi anak saya bilang karena kami rumahnya saya di rumah kakak saya di Warakas. Akhirnya kakak saya bilang gini, loh kenapa nggak di GBI Shalom saja? Karena supaya waktu juga nggak mepet. Oh iya Tuhan, ya sudah Tuhan suruh melalui kakak saya bilang GBI Shalom. Kebetulan saya kenal dari anaknya Pak Gembala, Ibu almarhum Ibu Ellen. Iya, jadi kami dulu juga teman waktu masih kecil ya. Teman sekolah kakak saya. Jadi saya bersyukur saya bisa berada di sini. Terima kasih. Minta maaf tadi saya pikir jam 7 pagi. Gak taunya jam 6:30 jadi kami terlambat. Tapi tidak menghalangi sukacita saya bertemu dengan Bapak Ibu. Saya juga bersyukur untuk Bapak Sahala yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bapak Pendeta terima kasih, firmannya luar biasa, sungguh memberkati. Saya bersyukur bisa ada di sini dan saya merasakan sungguh Holy Spirit Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala, sehat kuat selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Dari Manokwari aja datang ibadah di sini. Tunjuk kiri kanan, you dari mana? Itu dia persahabatan kita, persaudaraan kita, persekutuan kita. Memang hakikat daripada gereja adalah persekutuan itu sendiri. Kekeluargaan dan kita bersaudara dengan ibu. Ibu tadi ibu siapa ya? Nama saya Ursulin Manoy, tapi di Manokwari lebih dikenal suami saya. Suami saya Bapak Pendeta Freli David. Jadi biasanya dipanggil Ibu Freli atau Ibu David. Ini anak saya yang pertama, dia di Surabaya kerja. Anak saya yang nomor 3, yang terakhir ini di Bandung di Universitas Telkom. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan dan amplop-amplop persembahan khusus dan persepuluhan. Dipersilakan untuk maju ke depan, berjalan perlahan dari sisi kanan maupun sisi kiri. Dan nanti kita akan kembali melalui jalur yang ada di tengah. Persepuluhan dan persembahan khusus juga dapat disalurkan melalui rekening BCA yang ada di layar LED. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kasih
kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita akan pulang dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa, saya mengundang para pelayan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Keluarga jemaat Shalom yang Tuhan kasihi, angkatlah hati dan tanganmu kepada Bapa di sorga. Amin. Percaya tangan Tuhan turun ke atasmu sekarang. Amin. Bukalah mulutmu lebar-lebar, teristimewa hatimu. Amin. Imani Tuhan akan membuatnya penuh. Amin. Aminkan bersama-sama ucapan bahagia, berkat serta pengutusan ini. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Amanat agung Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terimalah anugerah yang sempurna dari Bapa di sorga, Pencipta dan sumber kasih setia. Amin. Teristimewa kasih karunia-Nya. Amin. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Juru Selamat, Pengantara kita, Gembala Agung, Kepala Gereja, Mempelai sorga, Raja di atas segala raja, serta persekutuan, pertolongan dan berkat pimpinan Roh Kudus atas kita semua. Dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kemuliaan sorga. Glory, haleluya. Haleluya,